Berduka seluruh Mekah. Abu Bakar menggigil, sahabat yang lain meneteskan air mata. Satu sahabat yang tidak mau menerima kenyataan, Umar bin Khattab. Ketika disampaikan orang-orang, Rasulullah telah meninggalkan kita, Rasulullah telah menghadap kepada Allah, heboh satu Mekah. Umar bin Khattab marah, dia cambuk, dia tarik pedangnya dan berkata, siapa yang mengatakan Muhammad wafat, maka aku tebas batang lehernya. Umar tidak mampu menerima kenyataan Rasulullah berpisah dengannya. Dan Umar mengamuk, siapa yang mengatakan Muhammad mati, saya tebas batang lehermu. Tampil Abu Bakar Siddiq berdiri di depan rumah Rasulullah dan bersabda dan berkata, siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah menghadap kepada Tuhannya. Tapi siapa yang menyembah Allah, Allah tidak akan mati, Allah akan abadi selama-lamanya. Mendengar ini lunglai seluruh badan Umar, jatuh sempoyongan tidak mampu berdiri. Begitu menyadari Rasulullah telah meninggalkannya. Begitulah para sahabat mencintai Rasulullah. Bagaimana cinta kita kepada Rasulullah? Kita lebih cinta kepada mobil daripada cinta kepada Rasulullah. Kita lebih cinta kepada harta daripada cinta kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah bukan cuma di dunia beliau cinta kepada kita, sampai di akhirat beliau mencintai kita. Dijelaskan dalam riwayat, ketika hari kebangkitan kelak, hari kiamat telah berlalu, seluruh makhluk binasa. Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, kau bangkitkan seluruh manusia. Kau cari makam Muhammad, kekasihku Muhammad. Kau bangkitkan Muhammad. Lalu malaikat Jibril berdoa kepada Allah, ya Allah berikan saya tanda untuk menemukan makam Rasulullah. Bayangkan habis kiamat, porak-poranda dunia, berantakan dunia, lalu disuruh mencari. Jibril disuruh mencari makam Rasulullah. Dengan izin Allah, makam Rasulullah mengeluarkan asap. Lalu jasad Rasulullah bangkit. Seperti kalau Bapak lihat sirkus, naik jasad Rasulullah terangkat, ya kurang-kurang seperti ini. Naik badan Rasulullah, lalu Rasulullah badannya demi Allah diriwayatkan tidak rusak, tidak dimakan ulat, tidak dihancurkan tanah, seperti badan Rasulullah ketika hidup. Bangkit Rasulullah seolah baru bangun dari tidurnya. Dia gosok mata Rasulullah. Begitu terbuka mata Rasulullah seolah bangun dari tidur. Begitu dia buka, nampak ada Jibril di depannya. Lalu Rasulullah berkata kepada Jibril, ya Jibril, hari apa ini? Jibril menjawab, ya Muhammad, inilah hari kebangkitan seperti yang Allah janjikan kepada kalian. Kira-kira saat itu siapa yang dicari Rasulullah? Apakah beliau mencari bapaknya yang tidak pernah dilihat sama sekali? Apakah beliau mencari ibunya yang hanya 2 tahun 4 hari bersamanya? Apakah beliau mencari cucu kesayangan beliau Hasan Hussein? Tidak. Tidak satu pun keluarga beliau yang dia cari. Pada saat itu Rasulullah bersabda, ya Jibril, kalau ini hari kebangkitan, aina ummati? Mana umatku? Mana umatku Jibril? Kita yang dicarinya. Begitu cintanya Rasulullah kepada kita. Rasanya tidak ada satupun pemimpin di dunia ini yang mencintai umatnya seperti cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Mari kita lihat cinta kita kepada Nabi. Salawat aja kita malas. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, bagaimana wujud kecintaan kita kepada Rasulullah? Apabila kita cinta kepada Rasulullah, pelihara anak-anak kita. Apa hubungannya Ustaz? Cinta kepada Rasul dengan cinta kepada anak? Tidakkah kalau kita cinta kepada Rasulullah, ajaran-ajaran Rasulullah, petua-petua Rasulullah, pesan-pesan Rasulullah, titah-titah Rasulullah harus kita pelihara dan kita amalkan selama-lamanya. Bagaimana pesan-pesan Rasulullah, bagaimana perintah-perintah Rasulullah akan abadi dan selama-selamanya apabila kita tidak pelihara generasi muda. Bapak-bapak yang sudah usia-usia lanjut, ini usia-usia yang insya Allah akan selamat. Tapi bagaimana Islam ke depan? Bagaimana Islam 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, berada di anak-anak kita semua. Maknanya,
Kalau anak kita tidak pelihara dengan baik, maka lambat laun Islam akan pudar di dunia. Belajar dari Spanyol. Dulu Spanyol berjaya Islam di sana. Kerajaan Islam berjaya di Spanyol. Tapi apa yang terjadi sekarang? Hilang Islam di sana. Indonesia sekarang ini bisa dikata 80% Muslim, 80% kita orang Islam di Indonesia. Tapi tidak ada jaminan Islam akan abadi di Indonesia. Memang Al-Quran telah menjamin dunia ini tidak akan hilang Islam. Di dunia ini tidak akan Islam, tidak ada punah Islam di dunia ini. Tapi tidak ada jaminan dalam Quran dan hadis tidak akan punah Islam di Indonesia. Bila kita tidak memelihara anak-anak kita, kita tidak wariskan Islam kepada anak kita, maka bisa jadi Islam akan menjadi kenangan di bumi Republik Indonesia ini. Coba lihat sekarang anak-anak kita, Pak. Siapa yang dijadikan idola? Lee Min Ho. Siapa yang dijadikan idola? Artis-artis yang tidak jelas agamanya. Coba lihat acara Ciri TV kalau ada artis yang menyanyi. Lihat anak-anak usia SMP SMA kita. Rasanya mau kesurupan lihat artis. Mungkin kasar kalau saya katakan, kalau dia lihat artis cewek-cewek bilang cium saya, peluk saya, tiduri saya. Yang diidolakan. Ya, coba. Yang datang pengajian ini orang-orang tua kan? Usia-usia sakaratil maut. Mana anak-anak kita, Pak? Jangan sampai kita sudah asik pengajian, anak kita tinggalkan di rumah. Sertakan anak-anak kita dalam tablik. Kenapa ketika ulang tahun kita mampu bawa anak kita ke Jakarta, kita mampu bawa ke mall, kita bawa mampu. Tapi ketika taklim seperti ini, kita tidak mampu membawa anak-anak kita. Nah, coba kita lihat nih. Fakta. Suatu ketika saya senang, Pak, bagi-bagi medsos saya ke anak-anak remaja. Supaya apa? Mereka ada tempat berdiskusi agama. Suatu ketika ada anak-anak curhat ke saya, usia 15 tahun. Ustadz, pacar saya hamil. 15 tahun, kelas 3 SMP. Saya bilang, pertemukan saya bapakmu. Kalau tidak bisa ketemu, kasih saya nomor teleponnya. Saya telepon. Saya sampaikan ke bapak orang tuanya, nikahkan. Jangan lagi ada pikiran kau gugurkan itu kandungannya anaknya, pacarnya. Saya cerita-cerita lalu saya tanya, sudah berapa perempuan kau kasih begitu? Apa dia jawab? Sudah 5 Ustadz, tapi baru 1 ini yang hamil. Kelas 3 SMP. Saya tanya, bagaimana caranya? Tidak mungkin kau bisa masuk hotel. Kamu kan kelihatan muka anak-anak. Apa jawabannya? Memang tidak di hotel Ustadz. Terus di mana? Di rumahnya itu perempuan Ustadz. Makin bingung saya. Gimana ceritanya kok bisa masuk di rumah perempuan? Apa jawabannya? Saya tahu jam-jam berapa tidak ada orang tuanya di rumahnya. Rutinitas orang tuanya saya sudah hafal. Pada saat itu saya datang ke rumahnya. Auzubillah min dzalik. Hati-hati, Pak. Kita terlalu sibuk. Tidak punya waktu untuk anak. Padahal kita cari nafkah supaya apa? Anak. Heran kan? Orang tua cari nafkah supaya anaknya baik-baik hidupnya. Tapi sayang 1000 sayang. Anaknya hanya diisi perutnya. Tidak diisi imannya. Kita terlalu bingung apa yang dimakan anak kita. Padahal demi Allah. Ada enggak di rumah ini mati kelaparan anaknya? Tolong tunjukkan saya, Pak. Ada di rumah sini yang mati kelaparan anaknya? Ada? Ada, Pak. Bohong Bapak kalau katakan ada. Tapi yang mati gara-gara narkoba bisa jadi ada. Mati gara-gara ngelem. Lem pox dia campur lem tikus. Jangan kau campur lem Korea, tidak bisa terbuka mulutmu itu. Ayo. Mati gara-gara balapan. Mati gara-gara narkoba. Itu banyak, Pak, yang begitu. Maknanya jangan cemas soal perutnya anak. Yang kita cemaskan agamanya. Perut apa? Terlalu bingung. Cicak aja dijamin rezekinya oleh Allah. Cicak. Bapak tahu cicak? Tahu cicak? Apa dia makan cicak? Hah? Nyamuk. Masuk akal enggak? Di mana ketemunya? Enggak punya ke terminal. Satu di dinding, satu terbang. Di mana ketemunya? Kalau kita pesawat bisa ketemu, di mana? Kita ketemu di terminal.
Ini nyamuk tidak punya terminal. Di mana ketemunya? Tapi Allah yang ngatur rezekinya cicak. Sehingga lagu kita dulu kan, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang Pak. Cicak yang datang, nyamuk yang datang. Datang seekor nyamuk. Lagu tidak mengatakan cicak lompat ke nyamuk. Wah, tidak, setengah mati cicak, kasihan. Itu lagu-lagu dulu Pak, memang bagus. Saudara-saudara sekalian, nih perhatikan anak kita.